Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama saya Elisa Purba dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 edisi Selasa 13 September 2022. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendukung penambahan anggaran PPATK di tahun anggaran 2023 untuk mendukung kinerja PPATK dalam memantau setiap transaksi keuangan di Indonesia. Komisi 3 DPR RI mendukung penambahan anggaran PPATK di tahun anggaran 2023 untuk mendukung kinerja PPATK dalam memantau setiap transaksi keuangan di Indonesia. Pada rapat kerja Komisi 3 dengan Kepala PPATK di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, tema rencana kerja PPATK untuk tahun 2023 adalah optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Murianto mendukung program-program PPATK. Menurutnya, dibutuhkan peningkatan kualitas teknologi informasi untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan pada kemajuan financial technology. Kita adakan komunikasi karena PPATK ini membutuhkan alat yang canggih di dalam setiap transaksi yang ada. Transaksi keuangan ini kan semua pakai IT. Nah, dia butuh alat IT yang kuat. Komisi 3 mendukung itu agar seluruh transaksi keuangan yang ada di Republik ini bisa ke-cover. 1 jam aja transaksi yang di-cover 6.000. PPATK lebih profesional dan bisa menjadi setara dengan pusat pelaporan transaksi keuangan di seluruh negara. Ini kan kita tinggal satu nih. Ada 39 negara yang sudah lolos dari Financial Transaction Task Force. Dengan meningkatnya kinerja PPATK, diharapkan dapat setara dengan Badan Pelapor Transaksi Keuangan Dunia dan dapat memantau transaksi keuangan di Indonesia dan seluruh dunia. Ferdian dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memprioritaskan rencana kerja dan anggaran untuk program prioritas yang memberikan pemulihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar hutan. Komisi 4 DPR RI melakukan pembahasan terhadap rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun anggaran 2023. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian LHK lebih mempertajam program kerja yang terkait pelestarian hutan dan lingkungan. Andi Akmal menilai pagu anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian LHK sangat minim untuk melakukan pelestarian hutan dan lingkungan serta pencegahan dan penanganan kebakaran hutan. Padahal ada puluhan taman nasional yang harus dijaga kelestariannya. Untuk itu, Andi meminta Kementerian LHK bersikap tegas pada perusahaan-perusahaan tambang maupun perkebunan untuk membayar kewajiban izin penggunaan kawasan hutan atau IPPKH agar meringankan Kementerian LHK dalam pelestarian hutan. Andi mencontohkan banyak perusahaan di Kalimantan Timur yang sudah 8 tahun menggunakan kawasan hutan namun tidak membayar IPPKH. Kan penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga, tentu kita ingin bahwa masalah hutan ini kan masalah yang sangat strategis ke depannya ya. Bagaimana konservasi ini kita perkuat, kemudian juga daerah-daerah tambang, daerah perkebunan kita tekan terus ini perusahaan-perusahaan agar menjalankan tugasnya gitu. Bagaimana rehab daerah aliran sungai dan juga bekas-bekas tambang ini jangan dibebankan pada negara. Anggaran kita yang sangat kecil ini terus juga ternyata harus lagi konservasi dibebankan sama negara sementara yang mereka yang mengambil keuntungan selama ini. Ya kan? Jadi yang ketiga tentu kita ingin mitigasi. Andi Akmal juga mengkritisi anggaran dana alokasi khusus atau DAK untuk kabupaten dan kota pada sektor kehutanan dan lingkungan yang juga sangat minim. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena banyak daerah yang memiliki kawasan hutan yang luas dan tidak ditopang APBD yang mencukupi. Fitian dan Ade, TVR Parlemen melaporkan.
Terkait masifnya pendirian bank swasta asing di Indonesia, Komisi 6 DPR RI menilai porsi kebijakan yang sama juga seharusnya dapat dimanfaatkan oleh perbankan nasional ketika membuka cabang di luar negeri dengan harapan dapat menjaga kedaulatan perbankan Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Direktur Utama PT BRI, PT BNI, PT Mandiri, dan PT BTN, anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Deborah Tampu-Bolon menyoroti terkait pendirian bank swasta nasional baru maupun bank asing di Indonesia. Terkait masifnya pendirian bank swasta asing di Indonesia, ia mengatakan bahwa porsi kebijakan yang sama juga seharusnya dapat dimanfaatkan oleh perbankan nasional ketika membuka cabang di luar negeri. Sondang juga menegaskan, saat ini Komisi 6 DPR RI sedang membuat rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK yang diharapkan dapat menjaga kedaulatan perbankan Indonesia. Nah, kami ingin bahwa dari Komisi 6 bahwa perbankan secara nasional itu harus benar-benar dikuasai oleh negara harus berdaulat, oleh karenanya porsi pemerintah dalam menjaga marwah perbankan nasional itu harus lebih besar dibandingkan sektor private dan juga baik itu swasta nasional maupun swasta asing. Kita tahu bahwa bank swasta asing itu sangat bebas sekali mendirikan bank di Indonesia, di wilayah negara Republik Indonesia. Tetapi kita bisa lihat bahwa berapa banyak sekarang saat ini bank nasional yang berdiri di luar negeri. Kita inginkan bahwa porsi yang sama ketika kita membuka cabang di Hong Kong, kita membuka cabang di Malaysia, kita membuka cabang di Amerika, itu sama porsinya seperti mereka juga membuka cabang-cabang perbankannya seperti di Indonesia. Selain itu, Sondang juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menaikkan suku bunga pinjaman bank untuk mewanti-wanti terjadinya inflasi yang lebih besar. Raihan Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas menuai kritik publik karena minimnya keterlibatan publik hingga dugaan adanya pasal-pasal yang menghapus substansi penting. Dan informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali di TVR 17, pemirsa, rancangan Undang-Undang Sisdiknas tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya pemerintah dinilai tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan rancangan undang-undang tersebut. Saat ini DPR RI masih menunggu draft resmi rancangan Undang-Undang Sisdiknas dari pemerintah. DPR RI berkomitmen membuka ruang diskusi publik secara luas untuk berpartisipasi dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Dan berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Belum lama ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek resmi mengusulkan revisi atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Kenyataannya, sejumlah organisasi guru dan tenaga pendidik justru meminta agar rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang baru ini ditunda karena dinilai tergesa-gesa dan tertutup terhadap partisipasi publik. Rancangan undang-undang ini juga menggunakan prinsip Omnibus Law dengan memadukan undang-undang yang terkait seperti Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Melingkupi sektor pendidikan dan riset, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, pasal tentang tunjangan profesi guru harus ada dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas untuk memastikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Payungnya harus jelas. Kalau nggak ada payungnya, wah ini gawat ini, berbahaya. Sebagaimana kekhawatiran mereka ya nanti akan terjadi. Jadi harus diyakinkan begitu. Sebab misalnya peraturan di bawahnya itu diamanatkan dengan selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau apa, itu harus ada latar belakangnya. Sudah ada paparannya di sini. Nanti PP-nya nggak boleh kemudian melenceng dari undang-undang. Berapa banyak aturan di bawahnya yang bikin geger, bikin repot gara-gara tidak sesuai dengan latar belakang munculnya pasal-pasal dalam undang-undang. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengaku, saat ini DPR RI masih menunggu draft resmi rancangan Undang-Undang Sisdiknas dari pemerintah. Ia menegaskan, DPR RI berkomitmen membuka ruang diskusi publik secara luas untuk membahas rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Jika kepentingan guru dan persoalan pendidikan belum masuk dalam draft rancangan undang-undang, Komisi 10 DPR RI akan tetap mengakomodir kepentingan stakeholder pendidikan melalui RDP maupun RDPU dengan masyarakat secara terbuka. Kita di sini mewakili guru se-Indonesia. Bahkan yang kita tadi sore menjadi keputusan dengan Mendikbud adalah tenaga kependidikan. Nanti akan kita masukkan di dalam undang-undang. Kita akan fight untuk itu karena tenaga pendidikan itu penting sekali. Tenaga kependidikan itu termasuk tenaga untuk asisten laboratorium, tenaga perpustakaan. Pelibatan publik dalam pembuatan draft naskah akademik Undang-Undang Sisdiknas terus disuarakan oleh Komisi 10 DPR RI. Saat menjadi narasumber dalam diskusi forum legislasi, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek melibatkan publik seluas-luasnya dalam pembahasan. Selain itu, menurutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pasal tentang tunjangan profesi guru tidak boleh dihilangkan. Kalau mau dimunculkan pertanyaan kan begini, kenapa pemerintah kok tidak melibatkan partisipasi maksimal terhadap publik stakeholder pendidikan? Ada apa? Gitu. Nah, padahal rumus politik saya secara pribadi tidak terkecuali terkait dengan momentum sebuah revisi undang-undang menurut saya melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya dan lalu
lalu melahirkan partisipasi dalam rangka merumuskan kebijakan itu menjadi sangat penting menurut saya. Sementara itu, Ketua Litbang Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Sumardiansyah, menyayangkan hilangnya pasal yang mengatur tunjangan profesi guru karena dinilai akan menurunkan kualitas dan kesejahteraan guru. Ia pun mendukung usulan DPR RI untuk membentuk kelompok kerja atau Pokja nasional dari berbagai unsur organisasi. Kami di PGRI memang beberapa kali dilibatkan dalam konteks, nah ini kan bahasa politik lagi akhirnya. Dilibatkan kok, iya dilibatkan, tapi dilibatkan seberapa persen, dilibatkan seberapa dominan di dalamnya. Kalau hanya FGD 5 menit, rasanya itu dilibatkan, tapi dilibatkan hanya sekedar formalitas. Lalu kami juga tidak dilibatkan ketika pasal-pasal itu dikaji dari satu poin ke poin yang lain, membuat sebuah konstruksi dan sebagainya. Nah itu menjadi sebuah masalah sebetulnya. Dan memang resikonya bisa kita lihat ketika kekuatan-kekuatan besar tidak dirangkul, tidak diakomodasi, maka terjadi chaos. Komisi 10 DPR RI menilai sebelum membahas rancangan Undang-Undang Sisdiknas, sebaiknya Kemendikbudristek bersama Komisi 10 DPR RI terlebih dahulu menyelesaikan konsep peta jalan pendidikan nasional untuk menyelesaikan dan mengantisipasi permasalahan yang kini menjadi polemik dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah serius menangani masalah kebocoran data yang terjadi di tanah air belakangan ini. Dan informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa, masalah kebocoran data pribadi kembali menguat usai peretas dengan nama akun Bjorka membocorkan data figur-figur di pemerintahan melalui akun media sosial Twitter. DPR menilai kejadian berulang terkait peretasan data pribadi harus menjadi lecutan segera disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum pelindung keamanan data masyarakat. Dan untuk lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 1 DPR RI berikut ini.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini terjadi lagi kebocoran data dan kali ini 1,3 miliar data diduga bocor dari data SIM. Nah, bagaimana tanggapan dari Komisi 1 DPR RI terkait dan hal ini terkait kebocoran data ini lagi? Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Rizky Aulia dari fraksi Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Banten 1. Ya, Pak Rizky, gimana Pak tanggapan Bapak melihat kebocoran data terjadi lagi, Pak? Ya, ini udah mulai bahaya ya di negara kita, bahwa terkait dengan kebocoran data, hacking, peretasan data itu udah dianggap sebagai masalah setengah normal. Padahal sebenarnya tidak. Jadi kita sangat menyayangkan lagi-lagi terjadi kebocoran data seperti ini yang sangat merugikan sebenarnya untuk masyarakat. Setidak-tidaknya dari mana? Dari rasa keamanan masyarakatnya saja. Nah, kita ingin meningkatkan keseriusan dari DPR dan juga pemerintah terkait dengan kesiapan untuk menyongsong yang kita sering sebut sebagai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini nggak akan berhasil kalau nggak ada skema atau kejelasan terkait dengan keamanannya, baik terkait dengan cyber security ataupun peretasan data yang juga termasuk dengan kekuatan siber kita. Nah, kita selalu berharap bahwa ini bisa diselesaikan oleh kementerian dan juga lembaga terkait. Ada Kementerian Kominfo, ada BSSN dan lain sebagainya. Tapi kita juga merasakan bahwa perlu betul untuk bisa dirampungkan, diselesaikan sesegera mungkin terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sebentar lagi akan selesai. Ini kita harapkan jadi pondasi yang bagus, ini kita harapkan menjadi awal yang baik untuk bagaimana ke depannya urusan peretasan data seperti ini 1,3 miliar. Itu luar biasa. Gitu loh. Jadi urusan seperti ini ke depannya ada sanksi yang jelas. Hak-hak dari subjek data masyarakat harus bisa diperjelas. Ini kita sudah atur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jadi ke depan kita harapkan peretasan data diminimalisir dari urusan pencegahannya. Tapi kalau sampai terjadi lagi ke depan, kita sudah setidak-tidaknya memiliki payung hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sebentar lagi akan disahkan untuk bagaimana ke depannya para korban, para masyarakat sebagai subjek data pribadi lebih memiliki kekuatan hukum yang jelas dan diatur privasi datanya dalam undang-undang kita. Pak Rizky, kalau melihat kan ini kebocoran data masih terus terjadi, maksudnya terus berulang terjadi. Nah, menurut Pak Rizky sendiri, bagaimana Pak? Itu kenapa sih Pak? Mengapa kebocoran data ini hingga saat ini masih terus terjadi? Itu kenapa Pak? Pertanyaan yang ditanyakan selalu kita tanyakan ke Kementerian Kominfo, BSSN dan lain sebagainya. Kenapa? Gitu kan? Karena berarti sistem atau software. Ini pandangan bukan dari ahli data. Ini pandangan dari wakil dari masyarakat yang urusannya terkait dengan perlindungan data pribadi. Pandangan awam masyarakat pasti tentu bahwa sistem atau software atau perangkat dari si pengendali datanya tersebut, pemroses datanya tersebut, perusahaannya tersebut berarti nggak siap, berarti nggak mempunyai sistem yang baik, masih banyak celah-celah yang bisa dijebol. Nah, ini yang kita sedang mau atur, bahwa pengendali data pribadi, proses data pribadi ke depan harus bisa mengikuti dan tunduk kepada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sebentar lagi kita akan sahkan. Apa yang diatur dalam undang-undang tersebut? Pertama, hak-hak dari subjek data pribadi dimutakhirkan dalam undang-undang. Kedua, tanggung jawab dari para pengendali dan pemroses data pribadi juga diatur secara mutlak dalam undang-undang tersebut. Nggak boleh, harus siap, harus setara, harus tunduk, harus lebih ditingkatkan. Karena kalau ingin meningkatkan investasi negara di bidang digital, pasti keamanan data dari perusahaan-perusahaan dalam negerinya pun harus setara dengan yang ada di negara-negara maju. Kita buat itu. Nah, terakhir, kita juga pasti tahu, sebagus apapun peraturan atau sistem yang kita buat, pasti ada hacker yang akan lebih pintar. Nah, kita sekarang mencegah loopholes tersebut, mencegah celah-celah tersebut dengan membuat payung hukumnya. Apakah setelah payung hukumnya atau undang-undangnya dibuat semua masalah akan selesai? Enggak juga. Makanya diperlukan sosialisasi kepada masyarakat, makanya diperlukan peran pemerintah juga kita tekankan dalam melindungi privasi dari masyarakat, menjaga keamanan masyarakat yang kita rasakan di dunia nyata, di
diterjemahkan atau ditransfer rasa aman tersebut di dunia maya, di dunia online. Karena urusan pemerintah, urusan DPR adalah menjaga atau memberikan rasa aman untuk masyarakatnya, baik di dunia nyata maupun di dunia online, dunia maya. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, berikut bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Rizky Aulia dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih atas perhatian Anda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Alfat. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Fitian Aunilah. Baik pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Yang pertama adalah Komisi 2 DPR RI ingatkan Bawaslu agar data pemilu tidak bocor. Nah, di sini dapat kita lihat pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsur Rijal mengatakan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk berhati-hati terhadap persoalan keamanan data agar tidak terjadi kebocoran data-data terkait pemilu. Hal itu diungkapkan Syamsur Rijal menanggapi kasus kebocoran data nasional yang ramai diperbincangan publik beberapa hari terakhir oleh peretas yang mengaku sebagai Bjorka. Syamsur Rijal mengungkapkan kekhawatirannya akan keberadaan kelompok peretas yang dapat merusak jalannya proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya, dia mengingatkan agar isu-isu peretasan data tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menyusun aturan-aturan terkait penyelenggaraan pemilu, termasuk mengambil langkah antisipatif terkait pengamanan kebocoran data pemilu oleh peretas. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung juga bakal memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hingga Badan Cyber dan Sandi Negara terkait kasus kebocoran data. Selain itu, Komisi 2 juga akan memanggil Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk membahas keamanan data pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, menurut Doli, meski pemilu baru terlaksana pada tahun 2024, cara-cara pengamanan data pemilih dan partai politik mesti didiskusikan mulai dari sekarang. Pasalnya, kebocoran data adalah kejadian yang dapat menghambat proses modernisasi setiap tugas-tugas kenegaraan termasuk pemilu.
Nah, berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini datang dari Komisi 3 DPR RI yang berkomitmen untuk mengawal kasus dugaan pembunuhan PNS yang jadi saksi korupsi. Nah, di sini bisa kita lihat pemirsa, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Iwan Budi Paulus diduga dibunuh di kawasan tanah milik PT Family di kawasan Marina, Kota Semarang. Iwan Budi Paulus dilaporkan hilang sejak 24 Agustus 2022 lalu, tepat sehari sebelum diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng. Iwan merupakan saksi atas dugaan kasus korupsi di Pemkot Semarang. Sadisnya, Iwan ditemukan tewas terbakar bersama kendaraan roda 2-nya. Nah, sampai saat ini polisi masih mendalami dengan memeriksa saksi-saksi setiap TKP, keluarga dan rekan kerja juga akan mendalami alat bukti berupa CCTV. Kasus ini pun menjadi perhatian anggota Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana. Nah, ia mendesak agar kasus tersebut diusut hingga tuntas dan mengungkap motif yang digunakan oleh pelaku. Pembunuhan terhadap saksi korupsi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dede menambahkan, kasus saksi korupsi yang dibunuh dengan sadis umumnya jarang terjadi, sehingga hal ini seperti ini tentunya menimbulkan tanda tanya. Nah, seharusnya saksi kasus korupsi dapat melaporkan ke LPSK untuk bisa mendapatkan perlindungan. Karena saksi kasus korupsi bisa mendapat beragam ancaman dan risiko yang diterima, mulai dari ancaman secara fisik, non-fisik, dan kerugian lainnya. Nah, itu tadi headline media online pada hari ini. Mengenai yang pertama, Komisi 2 DPR RI mengingatkan Bawaslu agar data pemilu tidak bocor. Juga dari Komisi 3 DPR RI yang berkomitmen untuk mengawal kasus dugaan pembunuhan PNS yang menjadi saksi korupsi. Kembali ke rekan Eliza. Baik, terima kasih Fitian yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.